Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Sylvie Arianti. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik lulus PPG serta pengalaman pribadi saya terkait pretest PPG. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Pelaksanaan ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 akan segera dilaksanakan. Tentunya perlu persiapan peserta ujian seleksi akademik PPG agar bisa lebih siap dan mudah dalam mengerjakan tes ujian tersebut, sehingga bisa lulus ke tahap selanjutnya. Nah, apa saja ya yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan pretest nanti? Simak baik-baik berikut ini. Pertama, yang harus dipersiapkan adalah kartu ujian. Kartu ujian ini akan didapat dari SIM PKB peserta ujian PPG. Maka harus sering dicek ya SIM PKB-nya. Ini adalah contoh kartu ujian saya pada tahun 2022. Formulir seleksi akademik pendidikan profesi pada tahun 2022 kemarin berisi nomor ujian, kode validasi, biodata peserta, data seleksi akademik PPG. Di dalam data akan tercantum LPTK pengawas. Di dalam kartu ujian juga disertakan waktu ujian itu sebanyak 150 menit. Selanjutnya juga terdapat informasi pelaksanaan seleksi akademik berbasis daring domisili. Dan juga terdapat link grup WhatsApp di mana kita diharuskan masuk ke link grup tersebut untuk mendapatkan informasi dari pengawas LPTK. Selanjutnya, jika peserta lolos tahap administrasi, maka beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian, peserta diminta untuk menginstalasi aplikasi ujian PPG yang diinstal dari laman web ppg.kemdikbud.go.id. Di hari H ujian, beberapa menit sebelum ujian, pastikan sudah tersedia KTP, kartu ujian, dan fakta integritas. Juga ruangan tempat peserta ujian harus tidak ada orang satupun dan tertutup. Artinya pada saat ujian tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu peserta ujian. Hal yang terpenting selanjutnya itu adalah laptop dan HP. Gunakan laptop yang masih berfungsi dengan baik, khususnya masih baik pada bagian baterai. Dan juga HP yang digunakan untuk pengawas itu juga harus dalam keadaan baterai yang penuh. Ini sangat penting karena ada beberapa kasus dari pretest PPG tahun 2022 itu gagal karena pada saat ujian berlangsung tiba-tiba HP-nya mati, sehingga menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk mengisi jawaban. Hal selanjutnya yang tak kalah penting adalah kuota internet. Pastikan kuota internetnya cukup, minimal 10 atau 15 GB, dan jaringan internet atau wifi juga lancar. Hal ini sangat berpengaruh dalam menjawab pertanyaan. Jika jaringannya tidak baik atau tidak stabil, itu dapat menyebabkan terhambat atau keterlambatan peserta untuk mengisi jawaban yang benar. Dan juga peserta sebelum ujian berlangsung, beberapa hari sebelum ujian berlangsung, memastikan tempat atau lokasi peserta itu mempunyai sinyal dan jaringan yang baik agar tidak mengalami kendala yang tidak diinginkan saat ujian berlangsung. Selanjutnya, peserta ujian harus mempelajari dan mendalami kisi-kisi soal. Di sini memahami kisi-kisi ujian dan harus juga memetakan materi dari kisi-kisi ujian. Cara memetakan materi cukup mudah, hanya perlu menganalisis materi mana yang agak sulit dikuasai. Selain itu juga perlu memperhatikan tipe soal dari kisi-kisi ujian tersebut.
Untuk mendapatkan kisi-kisi soal itu ada di laman web resmi, yaitu di ppgkemendikbud.go.id. Jenis soal dalam ujian PPG ini berupa ujian pedagogik dan profesional. Pedagogik itu adalah yang berkaitan dengan kependidikan, dan profesional itu yang berkaitan dengan bidang studi. Nah, soal juga biasanya yang berbasis HOTS. Selain soal pedagogik dan profesional, juga ada sedikit soal mengenai wawasan umum. Soal yang diuji itu sebanyak 120 butir pada tahun lalu dalam waktu 2,5 jam atau 150 menit. Hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam pengerjaan soal, yang pertama adalah manajemen waktu. Saat mengerjakan ujian atau pretest, Anda akan diberikan 120 soal ujian dengan waktu pengerjaan selama 150 menit. Hal ini berarti Anda harus dapat mengerjakan satu soal dalam waktu 1,25 menit. Maka Anda perlu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal tersebut. Selanjutnya, mengerjakan soal secara berurutan. Saat Anda mengerjakan soal, sebaiknya Anda mengerjakan secara berurutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah Anda dalam mengerjakan soal, agar tidak ada yang terlewatkan satu soal. Anda juga jadi mudah mengecek kembali jawaban soal Anda. Setiap soal pastikan dijawab dan ditandai ragu jika belum yakin benar. Ketika Anda mengerjakan soal, pastikan tetap menjawab soal tersebut, walaupun masih ragu-ragu, bahkan tidak mengetahui jawaban yang benar dari soal tersebut. Nah, Anda dapat menandainya dengan kolom ragu-ragu yang bertanda warna kuning. Saat Anda memilih tombol ragu-ragu, karena bisa jadi ada peluang jawaban benar di antara soal-soal yang Anda isi tersebut. Sisakan waktu 10-15 menit. Sebelum ujian berakhir, usahakan Anda dapat menyisakan waktu 10 hingga 15 menit sebelum ujian berakhir. Ini bertujuan agar Anda memiliki waktu untuk mengecek kembali jawaban soal Anda dan juga dapat mengisi jawaban soal yang belum terisi atau terlewatkan. Semua soal harus dijawab dan terisi. Sekali lagi, pastikan jika semua soal ujian sudah Anda isi tanpa terlewatkan sedikit pun. Meski Anda tidak tahu mana jawaban yang benar, Anda bisa mengakalinya atau dengan kata lain memilih asal-asalan, karena dalam sistem ujian ini tidak ada pengurangan poin bagi jawaban yang salah, sehingga tak masalah jika Anda mengisi beberapa soal ujian yang dirasa sulit atau ragu-ragu dengan jawaban ala kadarnya. Bisa jadi jawaban yang diisi asal-asalan merupakan jawaban yang benar. Tips selanjutnya adalah bahas soal-soal di buku ataupun di media sosial. Biasanya saya tahun kemarin itu mempelajari materi yang ada di buku dan di YouTube. Soal-soal juga saya bahas satu persatu, saya ulangi 2 atau 3 kali sehingga saya memastikan saya sudah bisa pada materi yang saya pelajari. Saya membahas soal-soal sekitar 2 atau 3 bulan sebelum pelaksanaan ujian pretest PPG. Selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas di media sosial seperti grup PPG di FB, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Ini sangat berpengaruh update informasi. Biasanya kita tidak dapat informasi secara cepat, tapi karena dengan media sosial yang mengupdate terus setiap informasi mengenai pelaksanaan ujian atau semuanya, itu kita akan menjadi lebih dahulu tahu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian. Hal selanjutnya adalah berdoa. Ini adalah hal yang sangat penting karena
usaha yang maksimal itu lebih dekat dengan hasil yang diharapkan, tentunya atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi jangan skip berdoa dan berusaha. Demikian tips dan trik ujian PPG dari saya. Selamat ujian PPG, semoga berhasil dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.